Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dovinika Purba, BP 1811021008, yaitu ingin melanjutkan CP2 objek garapan 10 tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, yaitu Return on Investment atau pengembalian atas investasi. Terus RI, Residual Income atau laba residu, dan EVA, Economic Value Added atau nilai tambah ekonomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita mengenal dulu apa itu kinerja pusat investasi. Kinerja pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya dengan ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kerja oleh sebuah pusat laba, karena pusat laba mempunyai wewenang terhadap masukan dan keluarnya laba. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu metode ROI, Return on Investment. Menurut Hanafi, ROI itu adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Dan menurut Munawir 2007, ROI adalah salah satu dari bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi, dan profit margin atau keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Kesimpulannya, ROI adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dengan ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. ROI juga dapat kita ketahui bahwa rasio laba operasi terhadap aktiva operasi rata-rata, di mana ada beberapa cara untuk menentukan ROI. Tetapi metode yang paling sering digunakan adalah membagi laba bersih dengan total aktiva, di mana ROI dapat didefinisikan sebagai berikut. Laba operasi atau operating income merupakan pendapatan yang dikurangi biaya dari operasional normal perusahaan, di mana pajak penghasilan tidak termasuk karena mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Terus aktiva operasi atau operating assets atau aset operasional ialah aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, seperti contoh aset ini biasanya terdiri dari atas kas, persediaan, bidang dagang, gedung pabrik, dan peralatan. Aktiva operasi rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Margin dan perputaran. Rumus ROI memang sangat mudah dan cepat, tetapi dalam memerinci ROI kita juga harus memberikan informasi tambahan dalam margin dan rasio-rasio. Cara kedua ini untuk menghitung ROI dengan memisahkan rumusnya yang pertama. Dengan cara kedua rumus, ROI menjadi margin ialah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Maksudnya, jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan merupakan pernyataan bahwa hal ini merupakan penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Perputaran ialah rasio penjualan terhadap rata-rata aset operasional dengan membagi pendapatan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Perputaran juga menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Hal ini menunjukkan produktivitas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Perhitungan dengan kedua metode ROI tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi rasio, maka semakin baik keadaan perusahaan. Tinggi
Tingkat ROI dapat diketahui baik atau tidaknya ketika setelah diperbandingkan dengan rasio rata-rata industri. Selanjutnya yaitu kelebihan ROI. Yang pertama yaitu mendorong manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua yaitu mendorong efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu mengurangi investasi yang berlebihan pada aktiva operasi. Selanjutnya yaitu kelemahan ROI. Yang pertama yaitu mencegah manajer untuk berinvestasi dalam proyek yang menurunkan ROI divisi meskipun investasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu mendorong manajer memusatkan perhatian pada kegiatan jangka pendek untuk biaya berjangka panjang. Berikut adalah contoh soal dan bentuk perhitungan dari ROI, Return on Investment, atau pengembalian atas investasi. Shalimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu berdasarkan laporan laba rugi berikut, di mana penjualan yaitu 480.000, harga pokok penjualan yaitu 222.000, dan dapatlah margin kotor yaitu 258.000, beban penjualan dan administrasi 210.000, dan dapatlah laba operasi 48.000. Dan pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi yaitu 277.000. Dan pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi 323.000. Berikut adalah bentuk penyelesaiannya yaitu aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir per 2 sama dengan 277.000 ditambah 323.000 per 2. Hasilnya yaitu 300.000. Dan mencari margin yaitu laba operasi dibagi penjualan, yaitu 48.000 per 480.000. Hasilnya 0,1. Dan perputaran sama dengan penjualan per aktiva operasi rata-rata sama dengan 480.000 per 300.000. Hasilnya 1,6. Cara mencari ROI ada dua. Yang pertama yaitu ROI sama dengan margin kali perputaran sama dengan 0,1 kali 1,6. Hasilnya yaitu 0,16 atau 16%. Cara yang kedua yaitu ROI sama dengan laba operasi per aktiva operasi rata-rata sama dengan 48.000 bagi 300.000. Hasilnya yaitu 0,16. Kita masuk pembahasan yang kedua yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu atau RI. Laba residu atau RI adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Berikut rumusnya. Jika laba residu lebih besar dari 0, maka divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Dan jika laba residu lebih kecil dari 0, maka divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Dan pada akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan pengembalian minimum yang diminta. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan laba residu. Kelebihan laba residu yaitu mendorong manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat atas minimum. Sedangkan kelemahan laba residu yaitu perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Adalah bentuk perhitungan RI, residual income atau laba residu, di mana proyek 1 laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum kali aktiva operasi rata-rata sama dengan 1.300.000 dikurang 0,10 kali 10 juta sama dengan 1.300.000 dikurang 1 juta dan hasilnya yaitu 300.000. Dan di mana proyek 2-nya yaitu laba residu sama dengan 640.000 kurang 0,10 kali 4 juta sama dengan 640.000 kurang 400.000. Hasilnya yaitu 240.000.
Keterangannya yaitu Cleaning Product Division menolak proyek 1 karena akan menurunkan ROI divisi. Namun, keputusan tersebut membebani laba perusahaan sebesar 300.000. Penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian tersebut. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau EVA yaitu laba bersih atau laba operasi dikurang pajak dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan atau sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyediakan modal. Sebagai suatu bentuk dari laba residu, EVA adalah suatu bentuk satuan dolar, bukan suatu tingkat presentasi pengembalian. Akan tetapi EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI karena menghubungkan penghasilan bersih dengan modal yang dipakai. Inti EVA adalah penekanan pada laba bersih, operasi, dan biaya aktual dari modal. Selanjutnya yaitu aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Alasan yang mendasarnya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Adalah contoh soal dan perhitungan EVA, Economic Value Added, atau nilai tambah ekonomi. Selimar Company memperoleh laba bersih tahun lalu berdasarkan laporan laba rugi berikut, di mana penjualannya yaitu 480.000, harga pokok penjualan 222.000, dan dapatlah margin kotor yaitu 258.000, beban penjualan dan administrasi 210.000, dan dapatlah laba operasi yaitu 48.000, dan dikurangi pajak penghasilan 14.400 dan dapatlah laba bersih yaitu 33.600, di mana jumlah modal yang dipakai sama dengan 300.000. Biaya modal aktual Selimar Company adalah 10%, dan mencari EVA yaitu sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang presentase biaya modal aktual kali total modal yang dipakai, yaitu 33.600 kurang 0,1 kali 300.000 sama dengan yaitu 33.600 kurang 30.000, hasilnya yaitu 3.600. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan